Pada video kali ini akan membahas mengenai sastra angkatan 66. Analisis angkatan 66 ini adalah sebuah cerpen. Nantinya akan dianalisis menggunakan teori mimetik yang dimana akan melihat bagaimana situasi ataupun keadaan ketika sastra itu diciptakan dan mengapresiasi amanat dari cerpen tersebut. Cerpen yang akan dianalisis berjudul Rapat Perdamaian karya B. Soelarto. Langsung saja masuk pada pembahasan. Cerpen ini menceritakan rapat perdamaian yang mana dihadiri oleh 3 RK atau dihadiri oleh 3 kampung yang mana 1 RK 1 kampung. Mereka berkumpul untuk mengadakan rapat perdamaian. Karena di mana-mana di segenap penjuru tanah air kini dibentuk gerakan Bulan Perdamaian. Maka dari itu, 3 kampung ini dia berinisiatif untuk mengadakan rapat yang bertujuan untuk menyokong usaha gerakan bangsa-bangsa di dunia dengan ikut memberi pernyataan menentang tiap provokasi dan agresi yang hendak kobarkan Perang Dunia III. Mereka merundingkan bentuk gerakan apa yang bisa disalurkan dalam menyokong usaha gerakan bangsa-bangsa di dunia. Dari pengenalan cerita tadi dapat kita ketahui bahwasanya kondisi ataupun situasi yang tidak baik yang dimana dunia itu sekarang sedang dicekik ketakutan yang dahsyat, yang dimana takut akan timbulnya Perang Dunia III. Hal ini pengaruh dari politik dan juga sesuai dengan angkatan 66 yang bercirikan tentang protes terhadap sosial dan politik dan juga ceritanya dengan berlatar perang. Bisa kita lihat dalam kutipan berikut. Seperti saudara-saudara ketahui, di mana-mana diadakan gerakan Bulan Perdamaian. Nah, sidang ini dimaksud untuk menyambut rangka usaha peri kemanusiaan yang mulia itu dengan suatu gerakan rakyat 3 kampung sini. Dari kutipan tersebut menggambarkan bagaimana keadaan ataupun suasana yang tidak kondusif. Mereka berusaha untuk mencari upaya agar suatu perdamaian di dunia ini tercipta. Mereka berinisiatif dengan mengumpulkan beberapa kampung untuk mendiskusikannya. Hal ini pun benar-benar menggambarkan bagaimana pengaruh situasi politik pada saat itu. Dari hal tersebut terdapat gambaran kecemasan yang ditimbulkan kepada masyarakat akibat keadaan yang tidak kondusif tersebut. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. Menentang percobaan senjata-senjata nuklir, hidrogen, sebab percobaan senjata-senjata dahsyat itu akan memberi akibat luar biasa. Udara yang kita sedot tiap hari ini akan dipenuhi debu radioaktif dan kita semua akan mati konyol akibat radiasi. Ucap RK1. Nah, dari kutipan tokoh RK1 tadi menggambarkan bahwasanya bentuk kecemasan yang diakibatkan atas percobaan senjata-senjata yang mana ini sebagai bentuk persiapan dalam perang. Tentu, jika hal itu terjadi, maka mereka akan menghirup udara kotor yang mengakibatkan pada gangguan kesehatan masyarakat. Selain itu, bagaimana gambaran kondisi ekonomi yang tidak baik pada saat itu atas usulan tokoh RK1 terhadap bentuk pembuatan tugu perdamaian yang dilakukan dengan mengutip uang masyarakat. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. Tapi, khusus tentang tugu perdamaian itu, saya tidak bisa setujui. Ini prinsipal saudara-saudara, yaitu caranya dengan minta duit rakyat kampung. Sekalipun itu disebut pengumpulan duit secara sukarela. Sebabnya, mereka semua pada umumnya hidup serba kurang, dalam arti sandang pangan. Ditambah pula mereka sudah terlalu sering diminta duitnya, mulai dari iuran selamatan bersih desa sampai iuran koperasi kematian. Betul saudara-saudara, saya biar bagaimanapun juga sudah tidak tega lagi untuk meminta duit mereka, sekalipun demi untuk perdamaian. Ucap RK3. Dari kutipan tersebut menggambarkan bahwasanya perekonomian masyarakat yang tidak baik pada saat itu, yang mana tergambarkan jika ingin mendirikan tugu perdamaian dan meminta iuran pada masyarakat sekitar, maka untuk kebutuhan mereka itu menjadi tidak tercukupi kembali. Hal ini sesuai bagaimana angkatan 66 yang dimana perekonomian yang sulit pada masa itu.
Selanjutnya, kita akan mengapresiasi amanat dalam cerpen yang berjudul Rapat Perdamaian karya B. Soelarto. Dilihat dari kutipan berikut. Dan karena Pak Lurah serta yang lain tidak memberi reaksi menentang, ia mencetuskan sarannya. Marilah kita isi gerakan perdamaian ini dengan langkah sederhana, tapi penuh manfaat dan penuh khasiat. Mari kita tunjukkan kepada segenap warga kampung bahwa kita bisa memelopori gerakan perdamaian rumah tangga. Kita tunjukkan biar bagaimanapun juga pahitnya hidup kita dalam bertahan diri melawan kesulitan mencukupi sandang pangan, namun kita dengan prinsip hidup jujur tetapi bisa hidup rukun, damai, kertara harja dalam lingkungan rumah tangga. Ucap RK3. Dari apa yang disampaikan pada tokoh RK3 tadi menyampaikan amanat bahwasanya dari hal kecil kita bisa sama-sama seluruh masyarakat untuk mendukung gerakan perdamaian dari rumah tangga. Jika masyarakat kelompok kecil sudah mendukung dan bersatu, maka seluruh rakyat bisa bersatu melawan, menentang, dan mendukung. Hal ini juga disampaikan oleh tokoh RK3 dalam kutipan berikut. Tapi, khusus soal perdamaian dunia, saya punya analisa begini. Harus dimulai dari bawah, yaitu dimulai dari tingkat terpeliharanya perdamaian nasional, terus ke bawah perdamaian antar suku, menurun lagi perdamaian antar kampung, antar desa, masih ke bawah lagi, dan inilah sumber segala perdamaian, yaitu perdamaian antar keluarga alias perdamaian rumah tangga. Tampaknya remeh, tapi sebenarnya justru untuk bisa beroleh perdamaian rumah tangga inilah yang paling solid, dan itulah pendapat saya. Dari apa yang diusulkan oleh tokoh RK3 tadi, benar-benar adanya jika dari hal kecil yang mana bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan cara perdamaian rumah tangga, hal itu juga sudah termasuk ke dalam bentuk partisipasi untuk mendukung, melawan agar perang tersebut tidak terjadi. Dari analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya cerpen yang berjudul Rapat Perdamaian karya B. Soelarto ini merupakan salah satu bentuk karya sastra angkatan 66 yang dimana situasi atau keadaan cerpen itu dilahirkan dan ciri-cirinya termasuk ke dalam angkatan 66. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.